Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita mengenai tema ibahatut thayyibat wa tahribul khaba'ith. Pembolehan hal-hal yang baik, wa tahribul khaba'ith, dan pengharaman hal-hal yang kotor. Berdasarkan firman Allah ayat 172 dan 173 pada surat Al-Baqarah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai at-tahlilul labdi, analisis labdiyah, kemudian juga mengenai al-ma'na al-ismali, maksud secara global. Nah, pada ayat ini, sebagaimana sudah kita pahami bersama pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk memakan yang baik-baik dari yang telah Allah berikan rezeki kita semua. Namun ya Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Nah, sementara pada sisi lain Allah mengharamkan kepada kita semua bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Namun itu semua Allah memberikan catatan ketika kita dalam keadaan darurat, namun bukan karena keinginan dan juga tidak melampaui batas, maka tidak berdosa kita sekedar untuk mempertahankan hidup kita memakan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mari kita lebih mendalami hukum-hukum yang terkandung pada ayat tersebut. Nah, saudara sekalian, ada sekitar 7 hukum yang perlu kita pahami berdasarkan kandungan ayat tersebut. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, halil muharramu fi ayatin, apakah yang diharamkan dalam ayat itu? Al-maitatu, bangkai, al-aklu awit intifah. Jadi fi ayatil maitati, pada ayat tentang bangkai itu, al-aklu awil intifah, yang diharamkan itu memakan atau memanfaatkannya. Jadi pengharaman bangkai itu di dalam ayat itu, apakah yang diharamkan itu memakannya atau memanfaatkannya, atau kedua-duanya. Mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama mengenai hal itu. Waradat tahrimu fi hadhil ayat musnadan ila a'yanil maitati wad dammi. Dalam ayat tadi, pengharaman itu datang disandarkan kepada zat bangkai itu dan zat darah itu. Jadi bukan pada intifanya, tetapi kepada zatnya. Waqad ikhtalafal fuqaha'u 'alal muharram. Waqad ikhtalafal fuqahu halil muharramu al-aqlu faqat am yahrumu sa'ira wujuhil intifa. Waqad ikhtalafal fuqaha'u, para ahli fikih berbeda pendapat. Apakah yang diharamkan itu al-aqlu faqat, hanya memakan saja? Am yahrumu, atau Allah juga mengharamkan sa'ira wujuhil intifa, seluruh aspek pemanfaatan. Li'annahu, oleh sebab la maharramal akla, ketika Allah mengharamkan memakannya, harramal bai'a wal intifa'a bi syai'in minha li'annaha maitah. Oleh sebab ketika Allah mengharamkan memakannya, maka Allah juga mengharapkan menjual belikannya, memanfaatkan sesuatu dari bangkai itu li'anna maitah. Oleh sebab dalam ayat itu disebutkan ya maitah, bangkai. Illa
ma'istanahu dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Jadi ada beberapa hal yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat illa anal muharrama innama huwal aqlu faqat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang diharamkan itu hanyalah memakan saja. Bidalili qoulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, dari yang baik-baik, perkara yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa bidalili ma ba'dah biqouli ta'ala, beserta berdasarkan dalil apa yang ada setelahnya pada firman Allah, famaniturra ghaira baghin. Barang siapa yang darurat ghaira baghin, tanpa diinginkan, ai idtarra ilal akli. Jadi madarat untuk makan. Ai idtarra ilal akli. Dia dalam keadaan darurat, kemudian ya boleh dia memakannya, namun memakannya bukan karena dikehendaki, tetapi karena keterpaksaan, karena darurat. Nah, itu boleh. Jadi berdasarkan pendapat sebagian para ulama, jadi yang diharamkan itu ya hanyalah memakan. Berarti pemanfaatan maitah, pemanfaatan bangkai itu masih ada, dibolehkan. Kecuali ya perkara-perkara yang bagian-bagian dari bangkai itu yang merupakan najis. Qala al-Jassos, Imam al-Jassos mengatakan, wa tahrimu yatanawalu sa'ira wujuhil manafi. Jadi kalau menurut al-Jassos, bahwa pengharaman itu juga perawat, mencakup seluruh aspek pemanfaatan. Fala yazuzul intifau bil maitati ala wajhin wala yut'imuha al-kilaba wal jawarih. Fala yajuzul intifau, maka tidak boleh memanfaatkannya. Fala yajuzul intifau bil maitati, tidak boleh memanfaatkan bangkai ala wajhin pada satu aspek pun. Wala yat'amuha wala yut'imuha wala yut'imuha, dan juga seseorang tidak boleh memberikannya makan al-kiraba, anjing-anjing, wal jawari, dan anjing-anjing terlatih. Jadi sekalipun untuk memberi makan anjing itu juga tidak boleh. Sebab ya karena tercakup pemanfaatan di dalam memberikan makan kepada anjing pun. Begitulah menurut al-Jassos. Nah, kenapa? Li'anna dzalika dzarbun minal intifa'i biha. Ya, sebab memberikan makan kepada anjing atau anjing-anjing terlatih pun itu merupakan bagian dari pemanfaatan bangkai. Faqad harramallahu al-maitata tahriman mutlaqan mu'allaqan bi'ainiha. Sungguh Allah telah mengharamkan bangkai dengan pengharaman yang mutlak yang terkait dengan zat bangkai itu. Wala yazuzul intifa'u bi syai'in minha illa ayyakhussa bidalilin yajibu taslimu lahu. Maka tidak boleh pemanfaatan sesuatu pun dari bangkai illa ayyakhussa bidalilin, kecuali dikhususkan oleh dalil yajibu taslimu lahu, yang kita harus menerimanya, yang harus berserah kepada dalil tersebut. Jadi ini dua pendapat. Sebagian ulama membolehkan kalau memanfaatkan bangkai itu, yang tidak boleh itu memakannya. Sementara kalau al-Jassos, baik memakan maupun memanfaatkannya, termasuk juga memberikan makan anjing, itu tidak boleh. Sebab dalam ayat itu, pengharaman bangkai itu pengharaman mutlak yang terkait dengan zat atau terkait dengan ain bangkai itu sendiri. Kemudian al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma huwa hukmul maitati minas samaki wal jarad. Ma huwa hukmul maitati minas samaki wal jarad. Sekarang apa hukum bangkai ikan dan belalang?
Tadammanatil ayatu tahrimal maitati waddami walahmil hiziri wa ma uhilla li ghairillah. Ayat itu mengandung pengharaman bangkai, darah, daging babi, dan perkara yang disembelih untuk selain Allah. Famal maitatu, apa sih yang dimaksud dengan bangkai itu? Fahiya mamata minal hawayan, mamata minal hayawan, hatfa'an bihi min ghairi qatin. Adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Au maktulan bi ghairi zakatin syar'iyatin, atau dia dibunuh bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Wa kana al-arabu fil jahiliyah yastabihuna al-maitata. Dulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu membolehkan bangkai. Falamma harramahallahu ta'ala jadalu fi dzalikal mu'min. Maka ketika Allah mengharamkannya, mereka mendebat orang-orang mukmin mengenai hal tersebut. Wa qalu, dan mereka berkata, la ta'kuluna mimma qatahullah. Aneh kok, kalian itu tidak memakan apa yang telah dibunuh oleh Allah. Wa ta'kuluna mimma tadbahuna biaidikum. Sementara kalian memakan dari yang kalian sembelih dengan tangan-tangan kalian. Anzalallahu fi surati Al-An'am. Kemudian Allah menurunkan panduannya atau menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wa inna syayatin, maka sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna, mereka menginspirasi, mereka mengisyaratkan ila auliyaihim, kepada wali-wali mereka, kepada kekasih-kekasih mereka, liyujadilukum, untuk mendebat kalian, wa in ata'tumuhum, dan jika kalian menaati mereka, innakum, sesungguhnya kalian, la musyrikuna, adalah orang-orang yang musyrik. Fal maitatu haramun bin nasil qati. Terus kalian, bangkai itu haram berdasarkan nas qati, nas yang pasti. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun tufidu takhsisal maitati. Namun sungguh ada beberapa hadis, banyak hadis yang memberikan faidah untuk tahsis bangkai, minha al-hadis at-taliyah. Di antara itu hadis-hadis berikut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatani wadammani. Uhilla lana maitatani wadammani. Mohon maaf, wadammani. Uhilla lana, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. As-samaku wal jarad, bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai belalang, wal kabid, dan hati, wat tihalu, dan limpa. Kemudian pada hadis yang lain, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil bahri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, ketika beliau berada di lautan, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu at-tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu halal, maitatuhu bangkainya. Nah, demikian saudara sekalian. Jadi ada dua pengecualian dari yang dibolehkan oleh agama, oleh hukum agama. Dua bangkai, pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Begitupun darah ada yang dibolehkan, yaitu kabid dan tihal. Kabid itu hati, kemudian tihal itu limpa. Namun yaitu tentu saja dari binatang-binatang yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu salis, kandungan hukum yang ketiga, ma hiya zakatul janin ba'da dzabhi ummihi.
apakah penyembelihan bayi binatang ba'da zabhi ummihi, setelah penyembelihan induknya, ikhtalafal ulama'u fil janin alladhi dhubihat ummuhu wa kharaja maitan hal yukalu amla. Para ulama berbeda pendapat mengenai janin, mengenai bayi binatang yang induknya disembelih kemudian dia keluar mati. Hal yukalu amla, apakah itu boleh dimakan atau tidak? Zahab Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yukalu illa ayyakhruja hayyan wa yudbaha li annahu maitatun wa qad qala ta'ala innama harrama 'alaikum maitah. Abu Hanifah berpendapat bahwa innahu la yukal, ya bahwa sesungguhnya itu tidak boleh dimakan illa ayyakhruja hayyan kecuali dia keluar dalam keadaan hidup. Fayudbaha, kemudian dia disembelih. Kenapa jadi haram? Ya annau maitah, ya karena memang dia keluar dalam keadaan bangkai. Wa qad qala ta'ala, ini tercakup dalam keumuman firman Allah, innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan untuk kalian al-maitah, bangkai. Wa dhahaba Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad. Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat ila annahu yukal, bahwa sesungguhnya itu janin yang induknya disembelih kemudian janin itu dikeluarkan dalam keadaan mati, annahu yukal, itu boleh dimakan. Di annahu muzakkiyun bi zakati ummihi, sebab dia itu disembelih karena disembelih induknya. Wastadallu bi haditsin, dan mereka berdalih dengan satu hadis, zakatul janini zakatu ummihi, penyembelihan janin, penyembelihan bayi binatang itu zakatu ummihi adalah dengan penyembelihan induknya. Wa qala Malik rahimahullah, Imam Malik semoga Allah merahmatinya, intama khalquhu wa nabatat sya'ruhu ukila wa illa fala. Nah, kalau Imam Malik memerinci, wa intama khalquhu, jika penciptaannya telah sempurna, wa nabata sya'ruhu, mohon maaf, wa nabata sya'ruhu, kemudian bulunya telah tumbuh, ukila, silahkan dimakan. Wa illa bila penciptaannya belum sempurna dan bulunya belum tumbuh, pala, maka jangan dimakan. Wa qala al-Qurtubi, sementara Imam Al-Qurtubi berpendapat innal janin idza kharaja ba'da dzabhi maitan yukalu li'annahu jara majral adwi min a'dha'iha. Sesungguhnya bayi binatang, jika dia keluar setelah penyembelihan induknya dalam keadaan mati, maka dia itu dimakan li'annahu jara majral adwi min a'dha'iha. Sebab ya janin itu dia itu mengalir mengikuti atau merupakan bagian daripada anggota induknya, merupakan anggota dari induknya, maka boleh dimakan. Nah, saudara sekalian, sekarang kandungan hukum yang keempat, al-hukmur rabi, hukum yang keempat, hal yubahul intifa'u bil maitati fi ghairil akli. Nah, sekarang itu apakah boleh pemanfaatan bangkai pada selain memakannya? Boleh apa tidak? Jadi memanfaatkan bangkai selain daripada dimakan. Boleh apa tidak? Dhahaba Atha, Imam Atha berpendapat ila annahu yajuzul intifa'u bi syahmil maitati wa jildiha. Boleh pemanfaatan pemanfaatan minyaknya atau
lemaknya, bisyahmil maitati, lemaknya bangke, wajil diha, dan kulitnya. Jadi boleh pemanfaatan lemak bangke dan kulit bangke. Kautola is-sufun, misalnya itu seperti untuk pengecatan atau untuk melapis supaya tidak bocor, untuk melapis perahu misalnya, atau wadabgul wadabgil julud wadabgil juludi, atau penyapakan kulit atau kulitnya disamak. Wa hujjatuhu annal ayata innama hiya fi tarhibil akli khassah. Sebab dia berdalih bahwa ayat itu sesungguhnya hanya pengharaman memakannya saja secara khusus. Wa yadullu alaihi qouli ta'ala, kemudian dia menunjukkan firman Allah atau ditunjukkan juga dengan firman Allah, muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Wa dhahabar jumhur ila tahrimihi. Nah, sementara jumhurul ulama itu mengharamkannya. Wastadallu bil ayatil karimah. Mereka berdalih dengan ayat-ayat yang mulia. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian al-maitatu bangke. Ay al-intifau biha bi'aklin al-ghairihi. yakni pemanfaatannya bi'aklin, apakah dengan cara memakannya, al-ghairihi, atau selain memakannya. Faja'alul fi'lal muqaddarah wal intifa. Mereka menjadikan pekerjaan yang diperkirakan itu, perbuatan yang diprediksi itu, wal intifa adalah pemanfaatan. Wastadallu kadzalik biqaulihi alaihi salam. Mereka berdalih juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihim asyuhum fajamaluha. Hurrimat alaihim asyuhumu. Lemak-lemak itu diharamkan atas mereka. Fajamaluha. Kemudian mereka melelehkannya, mencairkannya. Faba'uha. Kemudian mereka menjualnya. Wa akalu, dan mereka memakannya. Asmanaha. Harga-harganya. Atau apa yang telah menjadi uang bagi mereka. Atau harganya itu dimakan oleh mereka. Jadi yang sudah menjadi uang kemudian diberikan kepada yang lain. Nah, itu saja juga dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadal hadis yadullu ala anna Allah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Fala yajuzu al-bai'u walal intifa'u bi syai'in minal maitati illa ma warada bihin nafs. Maka tidak boleh melakukan penjualan dan juga pemanfaatan sesuatu pun dari bangkai, kecuali karena memang ada nas. Al-hukmul khamis, kemudian hukum yang kelima. Ma huwa hukmu dammi alladhi yabqa fil uruqi wal lahmi. Nah, sekarang bagaimana hukum atau apa hukum darah yang tersisa pada uruk, pada urat, dan pada daging. Ittafaqal ulama ala anna damma haramun najisun. Ulama bersepakat bahwa sesungguhnya darah itu haram, najis. La yu'kalu wa la yuntafa'u bih. Maka tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Wa qad dzakara ta'ala ad-damma hahuna mutlaqan wa qayyadahu fil al'am wa qad dzakara ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan ad-damma hahuna, darah di sini mutlaqan secara mutlak, wa qayyadahu, dan mengkaidnya, membatasinya. Dari mutlak itu kemudian di muqayyad, ditakyid dalam surat Al-An'am biqalhi au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Wa hamalal ulama'u al-mutlaq 'alal muqayyad. Para ulama itu memahaminya kepada yang mutlak atas yang muqayyad. Walam yahrumu, sehingga mereka itu tidak mengharamkan illa ma kana masfuhan, kecuali perkara yang atau darah yang mengalir. Waroda an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata,
Laula anna Allah qala au damman masfuhan lattaba'an nasu ma fil uruki. Seandainya Allah berfirman, au damman masfuhan, darah yang mengalir. Lattaba'an nasu, orang pasti menjual belikan ma fil uruk, apa yang berada pada urat-urat binatang. Fama khalata al-lahma ghairu muharramin bijma'in. Fama khalatal lahma, maka apa yang tercampur dengan daging, fama khalatal lahma, maka apa yang tercampur dengan daging, maka ghairu muharramin bijma'in, maka itu tidak haram berdasarkan kesepakatan. Jadi apa yang tidak tercampur dengan daging, ghairu muharramin, maka itu tidak haram secara kesepakatan ulama. Wa kadzikal kabid wa tihalu, begitupun kabid dan tihal, hati dan limpa, mujma'un ala adami hurmatihi, disepakati atas ketidakharamannya, wa in kana fil asli damman, walaupun pada asalnya itu merupakan darah. Nah, saudara sekalian, al-hukmu sadis, kemudian hukum yang keenam. Mada yahrumu minal khinzir. Nah, sekarang apa sih yang haram dari babi itu? Apakah secara keseluruhan babi secara totalitas, atau ada bagian-bagian yang dihalalkan dari babi itu? Nassatil ayat ala tahrimil lahmil khinzir. Ayat menas mengenai pengharaman daging babi. Wa qad dhahaba ba'du dhahiriyah, sebagian ulama pada madhab Zahiriyah berpendapat ila annal muharrama lahmuhu wala syahmuhu. Sesungguhnya yang diharamkan itu hanya dagingnya, sementara lebak itu tidak haram. Di annallaha qala, sebab Allah Ta'ala berfirman walahmal khinzir, ya daging babi. Wa dhahaba jumhur, sementara jumhur ulama, mayoritas ulama, illa anna syahmahu haramun aidan. Nah, sementara jumhur ulama itu berpendapat bahwa lemak babi pun haram juga. Li'annal lahma yashmulu syahma. Sebab yang namanya daging itu juga mencakup di dalamnya lemak. Wa huwa sahih. Ini adalah yang sahih, yang benar. Wa inna ma khassallahu ta'ala dzikral lahmi minal khinzir. Nah, Allah menghususkan penyebutan daging dari babi itu liyadulla ala tahrimi ainihi. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan pengharaman zat babi. Sawa'ud dukiya zakatan syar'iyatan alam yudakka. Apakah babi itu disembelih secara syar'i atau tidak disembelih secara syar'i. Waqad ikhtalafal fuqaha'u fi jawazil intifai bi syi'ril khinzir. Nah, sekarang itu para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai kebolehan pemanfaatan bulu babi. Boleh apa tidak memanfaatkan bulu babi? Pada Abu Hanifah wa Malik ila annahu yajuzul harazatu bihi. Nah, Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa boleh memelihara atau merawat bulunya babi, menurut Abu Hanifah dan Malik. Wa qala Syafi'i la yajuzul intifau bi syiril khinzir. Kalau menurut Imam Syafi'i ya tidak boleh pemanfaatan bulu babi. Wa qala Abu Yusuf akrahul harazabih. Abu Yusuf mengatakan makruh merawat, menjaga bulu babi. Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan la khilafa anna jumlatal khinzir muharramatun illa sya'ra. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa secara keseluruhan babi itu diharamkan kecuali bulunya. Fa inna yajuzul al-harazata bih. Fa innahu yajuzul harazata bih. Maka sesungguhnya itu boleh merawatnya, boleh menjaganya. Di annal harazata kanat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dah. Sebab pemeliharaan itu dulu pada masa Rasulullah juga dan setelahnya. La na'lamu, kita tidak tahu, annahu ankaraha, kita tidak tahu bahwa sesungguhnya itu beliau mengingkarinya,
wal ahada minal a'immati ba'dah, dan tidak ada satupun dari ulama-ulama setelahnya. Wa ma'azazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kabtida'i syar'i minhu. Apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan permulaan syariat. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hijril ma'i. Nah, sekarang bagaimana hukum babi air? Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hijril ma'i. Ahlu ilmi, para ulama berbeda pendapat mengenai babi air. Faqala Abu Hanifah mengatakan la yukalu li umumil ayat. Ya sama, tidak boleh dimakan karena mengikuti keumuman ayat. Wa qala Malik wa Syafi'i wal Auza'i, sementara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Al-Auza'i mengatakan la ba'sa bi akli kulli syai'in yakunu fil bahri. Tidak apa-apa memakan segala sesuatu yang berada di lautan. Namun wa tafsilul adillah, sementara untuk rincian dalil-dalil itu yundaru bisa dilihat fi kutubil furu', pada kitab-kitab yang lebih jauh, atau pada kitab-kitab furu'. Al-hukmu sahabi, kemudian hukum yang ketujuh, malladhi yubahu lil mudarri minal maitati. Nah, sekarang itu hukum yang ketujuh, apa sih yang dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat dari bangkai itu? Apakah dia itu boleh memakannya hingga kenyang atau hanya memakannya sekedar untuk menjaga nyawa saja? Ikhtalafal ulama fil mudarri. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang sedang dalam keadaan darurat. Ayakulu minal maitati hatta yashba. Apakah dia boleh memakan bangkai hingga dia kenyang? Am yakulu ala qadri saddir ramqi. Atau boleh dia memakan itu hanya sekadar untuk memelihara jiwa saja. Hanya sekadar untuk menjaga jiwa saja, hanya untuk sekedar menjaga jiwa saja. Dhahaba Malik ilal awal. Imam Malik berpendapat yang pertama, jadi memakannya itu boleh hingga kenyang. Li'anna darurah tarfa'u tarhim wa ta'udul maitah wa ta'udu al maitatu mubahan. Li'anna darurata, sebab darurat itu tarfa'u tahrim, jadi mengangkat pengharaman, menghilangkan pengharaman. Wa ta'udul maitatu mubahah, maka bangkai pun kalau dalam keadaan darurat itu bisa menjadi mubah. Wa dhahaba al-jumhur, sementara jumhur ulama berpendapat ila tsani, yang kedua. Yang kedua itu ya yakul ala qaddi saddar ramki. Boleh memakannya itu sekedar menutupi atau hanya untuk menjaga jiwa saja. Li'annal ibahata, sebab pembolehan itu ya darurah. Fatakdiru biqadriha, maka diukur berdasarkan ukuran darurah. Wasababul khilaf yarji'u ila mafhumi qouli ta'ala, ya sebab perbedaan pendapat itu kembali kepada mafhum, pemahaman firman Allah, ghairu baghin wala adin. Ghairu baghin, tanpa diinginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas. Fal jumhur, sementara jumhur ulama itu passaru, mereka menafsirkan al-baghya itu kemauan, bil akli, pada makan itu, minal maitati, dari bangkai itu, li ghairi hajah, bukan karena butuh. Wal adi, sementara melampaui batas itu, wa al mu'tada haddad darurah, adalah yang melampaui batas darurat. Wa Malik, sementara Imam Malik, hingga beliau berpendapat bahwa boleh memakan bangkai hingga kenyang. Nah, kenapa demikian? Fassarahu bil baghi wal udwan alal imam. Jadi beliau menafsirkan